saya jadi kepala sekolah di UGD 157 Gresik ini, kalau ada dilema etika dan rujukan moral, yang pertama adalah kita amati dulu permasalahannya apa, kita kumpulkan informasi dan data-data mengenai hal tersebut. Informasi dan data-data tadi kita sesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada, norma-norma yang berlaku di masyarakat sini. Setelah semuanya terkumpul dengan baik, baru kita putuskan etika moral tadi sesuai informasi, data, peraturan, dan norma hukum, norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat kita. Dan keputusan itu penting karena dengan keputusan ada kepastian. Gitu. Kemudian, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau ada kasus yang dua-duanya mengandung nilai-nilai kebajikan, maka yang pertama adalah sama. Kita lihat juga aturannya, kita lihat normanya, dan latar belakang kasus itu kita pelajari latar belakangnya, karena setiap permasalahan itu pasti ada latar belakangnya, tidak mungkin berdiri sendiri. Setelah itu kita bisa meminta masukan dari teman-teman guru, terutama teman-teman guru senior, dan juga bahkan tenaga pendidikan. Kita bisa ambil masukannya. Setelah masukannya itu kita analisa juga permasalahannya, terus kita ambil keputusan yang mana yang paling besar manfaatnya, karena duanya sama-sama kebajikan. Nah, kita putuskan, kita ambil yang paling besar manfaatnya dan yang paling kecil risikonya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Sama, hampir sama ini ya. Langkah-langkah pertama, satu ya, pasti kita mengumpulkan informasi seakurat mungkin. Kita kumpulkan data sebaik mungkin. Setelah itu, data, informasi, kita analisa. Kita analisa data tersebut, kita sesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Masukan dari teman-teman itu juga penting. Setelah itu baru kita mengambil keputusan, dan keputusan seperti ini insya Allah bisa diterima oleh semua pihak, resikonya paling kecil. Kemudian, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Keputusan yang efektif pada kasus-kasus dilema etika itu selama ini yang terjadi di sini adalah bila keputusan tersebut diambil secara cepat. Tapi bukan hanya cepat tanpa dasar, meskipun cepat sama dengan tadi ya. Informasi dan datanya itu harus valid juga ya. Dan keputusan tersebut tidak menabrak norma-norma sosial, norma-norma yang berlaku di masyarakat, dan peraturan yang ada di pemerintah kita. Dan yang lebih penting lagi juga masukan-masukan dari teman-teman tadi, sehingga keputusan yang kita ambil memiliki risiko yang paling kecil. Begitu Bu Rida. Kemudian, apa saja sih Pak tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu sebenarnya bukan signifikan ya. Biasanya itu ada beberapa 1-2 orang yang tidak bisa menerima keputusan kita ya. Sebagai contoh saja, misalnya ini, secara aturan misalnya kesejahteraan kita kan kurang, terutama untuk teman-teman guru honorer ya. Itu sekolah hanya bisa memberikan gaji dari uang bos tidak sesuai aturan yang berlaku di negara kita, UMR-nya sekian. Kita misalnya cuma bisa memberi 400 sampai 500. Itu sebenarnya kan etika juga, tapi ini kan sudah kita sepakati bersama antara kita dan guru honorer, sehingga mereka meskipun untuk menjadi guru honorer itu harus melalui pendidikan yang mahal, digaji dengan seminimal mungkin. Itu sebetulnya ada apa ya, kurang enak, tapi kita ambil itu berdasarkan kekuatan dari sekolah kita, berdasarkan
aturan-aturan yang berlaku di sekolah kita. Akhirnya kita sama-sama menerima. Sebetulnya kalau dilihat kan itu juga kurang bagus. Tapi mau nggak mau, ya itu yang kita ambil keputusannya. Terima kasih. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Untuk jadwal sepertinya tidak ada masa kasus di jadwal. Jadi tidak ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus. Tapi setiap ada kasus etika kita selesaikan secepat mungkin. Tapi itu tadi tanpa mengabaikan latar belakang kasus, informasi-informasi yang ada, masukan dari teman-teman, bahkan komite. Kalau perlu juga dari pengawas, kita rangkum semua untuk diambil keputusan yang secepatnya, karena keputusan yang cepat itu akan memberikan kepastian hukum bagi teman-teman semuanya. Sekali lagi tidak ada jadwal tertentu karena kasus kok dijadwal. Berarti dengan kata lain langsung Saya selesaikan secepat ada masalah. bentuk atau prosedurnya seperti apa kalau dalam penyelesaian itu? Prosedur yang saya jalankan meskipun tadi tidak ada jadwal tetap sama. Pertama mengumpulkan informasi tentang dilema etika tadi. Yang kedua, kita analisa informasi dan data tadi. Yang ketiga, kita ambil masukan dari teman-teman rekan sejawat baik kepala sekolah maupun guru. Yang ketiga, baru kita putuskan. Kemudian adakah Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Uda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya, untuk dalam kasus-kasus dilema etika ini saya juga sangat bersyukur dan berbangga karena selama ini mendapat dukungan dari teman-teman guru yang ada di UPT 157 Gresik ini dan juga dapat dukungan dari komite sekolah di mana setiap ada problem masukan-masukan dari mereka-mereka teman-teman guru dan komite pengawas itu sangat membantu dalam mengambil keputusan tentang etika ini. Kolaborasi. Yang terakhir Pak ya, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Pak Uda, pembelajaran apa yang dapat Pak Uda petik dari pengalaman Pak Uda dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya, dalam keputusan pengambilan dilema etika ini selama pengalaman saya di sini itu adalah setiap keputusan yang kita ambil itu selalu mengandung risiko. Tidak semua keputusan itu tanpa risiko, semuanya ada risiko. Tapi risiko yang kita ambil adalah risiko yang paling kecil dengan manfaat yang paling besar. Tapi sama, semua keputusan tersebut diambil juga berdasarkan diselaraskan dengan norma dan aturan yang berlaku. Ya. Dan berdasarkan pengalaman saya, pengalaman selama mengelola sekolah ini, jadi setiap keputusan itu diambil yang manfaatnya paling besar. Gitu. Terima kasih Pak, luar biasa sekali pengalamannya dalam penyelesaian dilema etika ini. Semoga kedepannya bisa bermanfaat terutama bagi saya dan bagi teman-teman yang lain. Sama-sama. Terima kasih. Saya akhiri cukup sekian Pak untuk pertanyaan dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkah dan bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Terkait saya sebagai calon guru penggerak, ini mau menanyakan tentang pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah dalam menghadapi dilema etika dan juga moral. Yang pertama yang mau saya tanyakan, selama ini bagaimana Pak Gatot dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau juga moral? Iya, gini ya. Jadi sekolah-sekolah itu memang tidak gampang, tidak mudah, dan merupakan tugas yang berat dan tantangan. Apabila kita melihat kasus keputusan, agar kita nanti bisa mengambil suatu keputusan yang tepat dan akurat, maka kita harus mengidentifikasi permasalahan tersebut.
dan perlu pembahasan tindak lanjut sehingga kita mengambil keputusan itu tidak buru-buru dan nantinya bisa menghasilkan keputusan yang tepat dan sesuai dengan prosedur aturan. Kemudian Pak, bagaimana Pak Gatot menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Ya, jadi begini, kita dalam mengambil keputusan itu harus sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku. Pertama kita lihat dulu permasalahan tersebut. Kedua kita minta masukan-masukan kepada semua warga sekolah yang ada di lembaga kita sehingga pada waktu memutuskan itu nanti bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh semua pihak. Kemudian langkah-langkah seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah yang pertama itu kita minta masukan kepada wakil kepala sekolah, masukan kepada guru, ataupun masukan-masukan ke guru dan tenaga kependidikan terkait dengan masalah-masalah tersebut sehingga kita nanti bisa mengambil keputusan yang terarah dan tepat. Untuk yang keempat, langkah apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi begini, ya setiap ada kasus permasalahan antara yang kita putuskan dengan yang kita harapkan itu kan terkadang tidak sama. Kami akan memutuskan bagaimana keputusan itu agar semua pihak bisa menerima dengan baik dan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Dilemanya begini, misalkan ada suatu keinginan dari beberapa guru atau mayoritas lah, berarti kita nanti mengambil keputusan paling tidak harus sesuai dengan harapan mereka dan itu pun harus sesuai dengan prosedur aturan yang ada. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam melakukan sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Kalau jadwal sih tidak ada karena setiap masalah atau etika itu kan selalu datang suatu waktu. Meskipun tidak terjadwal, ya kita harus bisa menyelesaikan dengan tepat waktu dan tuntas, jangan sampai berlarut-larut atau tidak diselesaikan Tapi langsung diselesaikan pada waktu itu. Iya. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan kita tidak terlepas dari masukan beberapa teman-teman Pak Ibu guru, terutama wakil sekolah ataupun guru bimbingan psikologi yang ada itu bisa kita libatkan sehingga nanti keputusan itu bisa tepat dan terarah sesuai dengan permasalahan. Baik Pak, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Pak Gatot tadi sebagai kepala sekolah, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Jadi begini, pengalaman yang pertama kita bisa mengetahui berbagai macam persoalan yang ada di lingkungan lembaga kami dan yang kedua kami bisa memutuskan atau mengambil sikap sesuai prosedur dan dalam pengambilan sikap itu tidak ada yang dirugikan ataupun tidak ada yang diuntungkan, toh semuanya itu demi keuntungan kita bersama. Terus pengalaman yang kedua, kita bisa bersikap lebih dewasa karena semakin sering banyak permasalahan etika dan sebagainya, kita bisa mawas diri dan bisa membawa lembaga ini lebih baik. Terima kasih Pak. Sekian dulu Yeah. wawancara saya kepada Pak Gatot. Semoga jawaban dari Pak Gatot bisa bermanfaat bagi saya, terutama bagi teman-teman. Iya, terima kasih Bu Rida atas waktu yang diberikan kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.